sel, di mana pada membran sel itu strukturnya seperti ini ya, ada fosfatnya, ada lipidnya, ini lipid, terus ada protein, gitu ya. Nah, posisinya yang bagian ini adalah ekstraseluler, jadi di luar sel. Nah, yang ini intraseluler di dalam sel. Transportasi melalui protein itu ada dua macam. Nah, yang sebelumnya, pemahaman sebelumnya kamu tahu bahwa ada difusi berfasilitas ya. Difusi berfasilitas itu menggunakan protein sebagai alat bantunya untuk keluar masuk menembus membran. Nah, pada transport aktif itu juga sama, pakai protein. Hanya perbedaannya adalah pada ion-ion ini. Ion ya, ion natrium, kalium gitu. Fosfat juga itu mempengaruhi proses pemindahan molekul dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi intinya apa? Intinya transport aktif itu adalah perpindahan yang dilakukan melalui protein tapi dapat melawan gradien konsentrasi. Jadi meskipun molekul, kalau kemarin konsep difusi atau osmosis kan dari yang konsentrasinya tinggi, apapun itu ya, mau terlarutnya ataupun pelarutnya, dia akan berjalan ke yang konsentrasinya rendah ya kan, yang lebih sedikit. Nah, kalau pada transfer aktif dia bisa nih transportasinya dari yang konsentrasi rendah, misalnya dari sini ya, saya ambil contoh ya, dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Makanya dibilangnya melawan gradien konsentrasi, karena umumnya yang terjadi adalah perpindahan dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi dia bisa melakukan kebalikannya dengan bantuan ion-ion ini, ion-ion yang bermuatan dan energi ya. Energi itu peroleh dari mana? Ini ATP. Tahu ya, kalau ATP itu kan nama lain dari energi gitu. Bisa ditangkap ya maksudnya ya. Nih highlightnya di bagian sini. Ini melawan gradien konsentrasi ya, dipengaruhi oleh muatan listrik. Muatan listrik itu maksudnya ion-ion. Terus ada sumber energinya berasal dari ATP atau ADP. ATP itu singkatan dari adenin trifosfat. Kalau ADP itu dari adenin difosfat. Adenin difosfat. Jadi sebenarnya ATP itu punya 3 fosfat ya. Gimana sih nulis fosfat? F dulu ya baru P. Yang media Bu Erlin. Fosfat. Dan fosfat. Gini nggak sih? Ya anggap lah ya. Nah, kalau ADP itu dia 2. Jadi apa yang terjadi? Maksudnya reaksinya seperti apa sih? Kenapa bisa ada ATP, bisa ada ADP? Jadi gini, awalnya itu dari ATP. Nah terus ATP ini terurai. Jadi ADP ditambah P. Nih lihat, ini kan 3 fosfat nih. 3 fosfat kan. Ini 2 fosfat tambah 1 fosfat. Sama aja kan? Itu juga gitu. Cuma ini dalam bentuk pelepasan fosfatnya. Nah, fosfatnya ini keluar ya untuk membantu proses perlewatan molekul dari luar ke dalam ataupun dari dalam ke luar sel. Gitu. Bisa diterima maksudnya? Bisa ya? Paham ya? Ini nih kata kuncinya, melawan gradien konsentrasi. Gitu. Mau dicatat dulu atau saya langsung lanjutkan?
Halo? Catat dulu, Bu, sebentar. Dicatat dulu, Bu. Iya, iya. Kan kamu lihat nih konsentrasi natrium di luar sel itu kan dia lebih banyak ya dibandingin di dalam sel. Misalnya kita itu kelebihan natrium nih di dalam sel kita banyak banget gitu, misalnya makan garam, maka natrium itu kan harus dibuang keluar sel kan, harus dibuang lewat jalur ekskresi, maka dari dalam sel harus dikeluarkan. Tapi ternyata misalnya di luar sel itu natriumnya juga banyak, sementara di dalam sel juga banyak gitu. Yang mana misalnya yang luar sel banyak tapi dalam sel itu dia tidak bisa gitu menampung natrium lagi, maka natrium yang dari konsentrasi rendah ini harus dibuang kan keluar. Nah itu baru terjadi transfer aktif. Kalau misalkan perpindahannya dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, itu mah nggak perlu transfer aktif, pakaian biasa aja difusi atau osmosis, tergantung apa yang pindah gitu. Ya makanya kita itu meskipun gak ngapa-ngapain ya, tiduran aja misalnya, kita tetap butuh energi. Untuk apa ini? Transport molekul antar membran butuh energi kan dari ATP. ATP berasal dari mana? Dari makanan. Untuk bernapas juga kayak gitu, iya dong, karena bernapas itu kan pertukaran CO2 sama O2 melalui membran kan, itu juga butuh ATP. Pasti akan terjadi transfer aktif di sana. Penyerapan sari-sari makanan juga sama, kayak gitu ya. Makanya semua sistem tubuh, aktivitas tubuh kita itu butuh ATP, bahkan saat kita tidak berolahraga gitu ya, force badan kita gitu. Ini mekanisme transfer aktif. Yang pertama, ikatan natrium di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP. Jadi natriumnya berikatan ya, sehingga kalau misalnya natrium dia akan merangsang ATP itu untuk berubah jadi ATP jadi ADP plus P. Fosforilasi itu ini pengubahan ATP jadi ADP tambah P. Terus fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk ya, jadi kayak gini kan, jadi terbuka untuk ketiga slotnya. Terus dengan mengubah bentuk natrium dilepas keluar sel, diikat dengan kalium di luar sel. Nah, natrium kan gini prosesnya, dari dalam mau dikeluarin ya. Nah, ketika ATP sudah jadi ADP, maka si protein ini dia akan berubah jadi kayak gini, membuka bagian tutup atasnya. Karena sana tutup atasnya tutup bagian atasnya tertutup. Nah, ketika ada fosforilasi, maka protein bagian atasnya itu dia kebuka gitu, dan natrium itu akan keluar dari sel ya. Nah, ketika natrium itu keluar dari sel, natriumnya itu butuh tour guide. Tour guide-nya adalah kalium gitu ya. Nah, bukan tour guide, apa ya, pengganti. Jadi kan ini kan keluar nih natrium, terus kaliumnya yang masuk ke sini set. Nah, ini ya, kalau natriumnya dia bisa bebas ke bagian yang membutuhkan. Nanti natrium kan dia punya ion positif ya, nanti dia akan menuju ke bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian sel yang memiliki keelektronegatifan tinggi gitu. Jadi dia langsung nggak perlu terkait. Ini kalium masuk ke sini, kemudian kalium nanti dia akan mempengaruhi dilepasnya kelompok fosfat. Fosfatnya lepas, maka protein ini sekarang nutup nih bagian atasnya, sehingga kaliumnya bisa masuk ke dalam sel gitu. Nanti kaliumnya selesai, nah terus pengangkutan natrium. Terus nanti natriumnya udah keluar, kalium masuk. Bu, kenapa sih cuma natrium sama kalium? Karena itu yang cocok dengan protein ini. Coba kamu lihat bagian dalamnya nih, bagian dalamnya tergantung yang cocok karena gitu. Lengkap ya mekanisme